Halo teman-teman otomotif, jumpa lagi dengan saya Novan Patria. Ya, ini pada video kali ini saya mau berbagi cara buat mengatasi yang namanya sekring mobil yang sering putus atau bahkan sampai lonyot ya, atau mungkin meleleh. Ya, intinya kayak gitu. Tapi sebelum video ini dilanjutkan, mungkin buat teman-teman yang baru hadir di video kali ini dan juga yang mungkin baru hadir di channel saya yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa juga menekan tombol jempol ke atasnya, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-temannya bagi yang permasalahannya sama. Semoga bisa bermanfaat dan dapat pahala. Oke, langsung aja ya. Ini saya terangkan cara mengatasinya. Untuk cara mengatasinya itu simple, teman-teman nggak usah beli alat khusus di online. Teman-teman bisa mencarinya di toko spare part terdekat atau mungkin toko spare part motor pun jual. Dan ini alatnya yang ada di depan saya ini yaitu 2 buah relay dan 1 buah soket. 1 buah soketnya buat lampu depan mobil gitu. Dan daripada saya jelaskannya pakai alat, teman-teman bingung, nggak tahu diagram atau mungkin jalur kabelnya, ini sudah saya siapkan juga ada di belakangnya. Ini saya kesampingkan dulu ya buat relay sama soketnya. Ya, ini udah. Ini mungkin teman-teman boleh screenshot terlebih dahulu. Ini buat mengatasi yang namanya sekring itu meleleh atau mungkin cepat putus gitu ya. Oke, sebelum saya jelaskan diagram ini atau skema kabelnya, itu yang menyebabkan sekring mobil teman-teman meleleh atau mungkin cepat putus itu karena teman-teman mengupgrade yang namanya lampunya. Untuk wattnya dinaikkan ya, dinaikkan lebih tinggi daripada standarnya, mungkin karena merasa kurang terang atau mungkin ingin lebih terang ya, intinya kayak gitu ya, karena merasa kurang lah intinya. Dan kalaupun itu teman-teman upgrade untuk lampunya dan teman-teman tidak menambahkan sebuah relay, itu otomatis sekring itu panas. Yang pertama karena sekring itu dari pabrikannya udah didesain untuk sektor lampu depan sekian watt, tapi teman-teman mengupgrade yang namanya lampu menjadi lebih tinggi wattnya 2 kali lipat bahkan ya, yaitu yang menyebabkan sekringnya itu lebih cepat putus bahkan meleleh karena panas gitu. Cara mengatasinya kayak tadi yang saya jelaskan, yaitu pakai relay, 2 buah relay sama soket. Itu fungsinya relay buat apa sih? Ya, ini fungsi relay itu yang pertama, ini ya saya terangannya dari ini aja skemanya. Relay itu kan memiliki 4 buah kabel atau 4 buah ini ya kaki ya, 4 kaki ya. Yang umum di pasaran itu relay ada 4 kaki. Kalau yang lainnya atau yang tipe 3 kaki bahkan sampai 5 kaki. Kalau yang di umum di pasaran tuh yang 4 kaki ya. Jadi fungsi dari relay itu sebagai yang namanya saklar. Jadi saklar, kok sebagai saklar sih mas? Ya karena saklar yang ada di mobil itu memberikan perintah ke relay, dan relay itu hanya sebagai saklar buat pemutus arus yang langsung dari aki. Jadi untuk lampu yang teman-teman pasang yang wattnya tinggi over dari standarnya, itu nanti sumber kelistrikannya dilangsung dari aki. Kalau tanpa adanya relay, lampu itu tidak akan bisa mati karena kalau dilangsung dari aki kan akan terus standby. Kalau ada relay itu bisa on off, menerima yang namanya perintah dari saklar gitu. Gampangannya saklar merintah ke saklar lagi gitu ya, gampangnya orang yang nggak tahu masalah kelistrikan gitu. Jadi yang namanya relay itu saklar, sebetulnya saklar yang bekerja karena adanya perintah dari saklar bawaannya gitu. Jadi ini kan ada setir nih, di sini ada setir yang buat nyalain lampu itu ada di sebelah kanan ya. Itu kan perintah lampu jauh, lampu dekat ada di situ semua, satu saklar. Dan kalau
mobil yang masih standar itu saklar itu kan biasanya langsung menuju ke lampu depan. Jadi ambil kelistrikannya itu wattnya dari saklar. Saklar itu kabelnya kan ada ukurannya tuh ya, kabelnya kecil-kecil dan dikasih sekring. Kalaupun wattnya ditinggikan, otomatis kabelnya juga ikut panas, sekringnya ikut meleleh gitu. Makanya ditambahkan yang namanya relay. Relay di sini itu juga sebagai pemutus arus dan penghubung arus juga yang arahnya dari aki. Jadi saklar ini merintah ke relay. Relay di sini ambil arusnya dari aki. Aki ini langsung mengarah ke lampu depan. Mau yang lampu jauh atau lampu dekat itu tergantung relaynya ya. Relaynya di sini kan saya pasangnya dua. Jadi masing-masing lampu antara lampu jauh dan lampu dekat itu mendapatkan satu relay gitu. Jadi ini lebih gampangnya ini kan di setir mobil ada saklar ya, ada saklar itu keluar dua kabel lampu jauh lampu dekat. Itu lampu jauh lampu dekat teman-teman dihubungkan aja ke relay yang ada angkanya, itu angkanya nomor 86 ya. Itu jadi butuh dua relay, yang satu buat lampu dekat, yang satu buat lampu jauh kayak ini ya. Udah saya tulis di sini relay 1, relay 2, lampu jauh, lampu dekat. Jadi ini yang satu kabel yang dari saklar menuju ke 86 itu buat lampu jauh, yang satunya ke relay yang satunya lagi itu untuk lampu dekat, tetap di angka 86. Habis kayak gitu lanjut ke kaki yang selanjutnya yang nomor 85. 85 di sini untuk ke bodi atau ke ground. Jadi tinggal ditempelin aja tuh ke bodi. Kemudian lanjut ke yang kaki nomor 30. 30 itu dilangsung aja, langsung ke aki gitu. Habis kayak gitu kan sisa sisa kaki satu ya, nomor 87 dan nomor 87 antara relay 1 dan relay 2 sisa 11 ya. Yang sisa 87 belum tersambung. Dan ini sesuai yang tadi aja, misalkan dari saklar itu yang saklar untuk lampu jauh masuk ke relay yang nomor 2, berarti untuk yang dari relay nomor 2 87-nya menuju ke lampunya yang untuk lampu jauh gitu atau lampu besar. Kemudian untuk yang relay 1 kan berarti untuk lampu dekat, berarti untuk kabel 87-nya ke arah lampu dekat. Dan ini terserah dari kedua relay ini mau dihubungkan ke lampu yang kanan atau yang ke kiri. Dan nanti dari salah satu lampu itu dikasih kabel lagi di paralel. Jadi dari kanan langsung dihubungkan ke kiri gitu. Jadi untuk soket lampu bawaannya yang dari mobil itu udah nggak kepake atau udah nggak terhubungkan ke lampu gitu. Penasaran? Yuk langsung aja dieksekusi di mobilnya. Langsung aja ya, ini ya, dua relay dan satu soket ini dipasang ke lampu mobilnya langsung. Kalau buat teman-teman yang belum paham ataupun kurang jelas, bisa diulang lagi untuk ini skema kabelnya, bisa dipahami lagi, dan penjelasan saya semoga bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Oke, akhirnya untuk pemasangan relay lampunya udah terpasang. Kok nggak divideoin mas saat perakitannya ya? Kalau divideoin teman-teman bakal pusing ya lihat kabel sebanyak ini ya, soalnya ini campur sama relay-relay yang lain, jadi nanti lihatnya pusing ya, nanti malah justru nggak paham. Lebih baik nanti diulangi aja buat lihat yang namanya diagram atau skema kabelnya aja gitu ya. Jadi itu relaynya ada di sebelah kanan. Kemudian untuk ininya kabelnya udah saya rakit semua. Jadi itu dari lampu kanan udah diparalel dengan lampu yang kiri. Bentar. Ya itu ya, untuk soketnya ada dua, yang sebelah kiri, sebab yang tertancap di lampunya yang terpasang itu soket yang diparalel oleh saya pakai itu relay yang sebelah kanan. Kalau yang ini yang saya lepas soketnya itu yang nggak ikut relay alias bawaan mobilnya gitu. Jadi udah beda jalur ya gitu ya. Oke, mungkin cukup gitu dulu untuk ininya, penjelasan buat saat setelah terpasangnya. Nanti saya videokan lagi setelah
akinya terpasang ya, soalnya akinya masih di bawah. Soalnya kan kalau Kijang memang lampunya ngumpet di belakang ini ya, di belakangnya aki gitu. Tak pasangnya dulu akinya, nanti tak lanjut lagi. Oke, akhirnya untuk pemasangan relay pada mobil Kijang ini udah selesai. Yang menyebabkan itu kemarin penyakitnya itu sekring saya ini meleleh dan juga putus kayak gitu. Itu penyebabnya apa sih Mas? Kalau untuk lampu sekringnya itu bisa putus atau meleleh, itu penyebabnya itu dari lampu yang di-upgrade. Jadi untuk mobil Kijang itu standarnya berapa watt gitu ya. Tapi kadang kayak saya pribadi mengganti lampunya pakai lampu halogen yang lebih terang, wattnya juga lebih tinggi, otomatis kerja dari sekring dan perkabelannya itu berat. Karena sekring dan perkabelan itu sudah disetting oleh pabrikan dengan watt sekian, tapi kita sebagai user meningkatkannya di luar batas ya. Jadi otomatis kerja untuk sekringnya dan relaynya akan sekring dan kabelnya akan bekerja berat, otomatis panas, bisa juga rumah relaynya sampai kebakar atau meleleh gitu. Makanya sampai terjadi mobil kebakar itu ya karena gitu. Modifikasi yang sepele tapi bisa fatal. Ya mungkin cukup gitu saja ya. Saya menyampaikan sekali lagi, untuk penambahan relay pada lampu itu bukan untuk memperterang lampunya, hanya saja untuk meringankan kerja kabel-kabel dan juga sekring yang ada di mobil teman-teman. Saya Novan Patria, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin bagi yang punya pengalaman lebih bisa sharing aja di kolom komentar. Saya Novan Patria, sampai jumpa di next video. Dadah.